Kan sungkan lagi. Aku tersenyum dengan rakus. Aku langsung melompat ke tong sampah dan mulai makan dengan lahap. Anehnya, tidak peduli seberapa banyak aku makan, aku tidak akan merasa kenyang. Mungkin ini ada hubungannya dengan kemampuan latihanku. Setelah lebih dari 1 jam, aku akhirnya menghabiskan 1 tong penuh potongan tubuh dewa. Semuanya telah kumakan. Tepat pada saat itu, terdengar suara notifikasi di dalam kepalaku. Sekuens pemakan dewa, naik ke level saat ini level 2. Skill kerakusan gila minuman darah. Bisa mencerna dewa mentah-mentah skill kekuatan ledakan. Dalam 10 menit, kekuatan kelincahan dan ketahanan fisik meningkat 3 kali lipat. Selama waktu itu tidak akan merasakan sakit apapun. Akhirnya naik level skill baru kekuatan ledakan. Dapat meningkatkan kemampuan bertarungku secara drastis. Ini juga berarti aku punya kemampuan untuk bergabung dengan pasukan pemburu dewa. Pemburu para dewa, lagi pula mengais sampah bukanlah solusi jangka panjang. Tapi masalah terbesarnya adalah, aku tidak boleh membiarkan orang lain tahu kalau aku memiliki urutan pemuja dewa. Aku harus menemukan sebuah urutan yang bisa kujadikan samaran untuk menipunya. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki yang berantakan terdengar dari belakang. Seorang pemabuk berjalan sempoyongan ke arah sini. Jika pemabuk ini menyadari keanehan di tempat sampah, aku khawatir area sekitar akan segera diblokir. Aku harus pergi, tanpa sempat membersihkan noda darah di tubuhku. Aku dengan cepat memasukkan lebih dari 10 sisa-sisa dewa dari dalam tempat sampah ke dalam ransel, lalu berlari kencang pergi sambil menggendong ransel. Untungnya hanya seorang pemabuk. Jika aku tertangkap dengan 1 ransel penuh sisa-sisa dewa ini, aku benar-benar tidak akan bisa membela diri. Aku berlari di gang-gang gelap sambil memeluk ransel yang merembeskan darah. Berniat untuk terus berlari sampai ke rumah. Namun, tepat saat aku baru saja berbelok ke sebuah gang gelap, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Sebilah pisau kecil melesat keluar dari sudut, mengarah lurus ke mata kananku. Untungnya kelincahanku sudah jauh di atas orang biasa. Aku segera mengelak menghindarinya. 3 sosok bayangan berjalan keluar dari sudut. Dengan ekspresi mengejek, tidak kusangka hanya tidur di sini saja. Bisa ada mangsa empuk yang datang sendiri. Sepertinya kita memang sedang beruntung. Aku bertanya dengan dingin, apa yang mau kalian lakukan? Mau apa lagi masih perlu bertanya? Tentu saja merampok dong. Aku tidak punya uang. Saat ini hatiku sangat cemas. Perihal hilangnya sisa-sisa dewa bisa terungkap kapan saja. Aku harus segera pergi dari kota ini secepat mungkin. Saat itu salah seorang dari mereka menyibakkan poninya yang agak berminyak. Sambil menyeringai jahat, tidak punya uang tidak masalah. Cukup tinggalkan saja ranselmu. 3 orang ini mengincar tasku. Aku melirik tas yang ada di dekapanku. Lalu meraba bagian yang ada rembesan darah. Dalam hati aku berkata gawat. Meskipun tidak ada barang berharga di dalam tas ini, tapi aku tidak bisa memberikannya pada kalian. Tidak ada barang berharga. Kalau begitu buka dan biarkan kami lihat. Kamu berlari begitu cepat di gang kecil ini. Seperti orang yang melarikan diri. Apa karena di dalam tasmu ada harta karun terlarang? Tinggalkan barang itu. Kami bertiga bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Kalau tidak kamu pasti akan babak belur. Dan meskipun kamu